بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, kita bertemu kembali pada pembelajaran tematik. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Baiklah, hari ini kita akan lanjut mempelajari tematik kelas 2, tema 7, subtema 1, kebersamaan di rumah pada pembelajaran 5 dan 6. Insya Allah materi-materi yang akan kita pelajari yaitu melakukan permainan di air, kisah Nabi Hud dan kaum yang ingkar, dan bilangan pecahan. Nah, anak-anak, buka buku kalian halaman 43. Ayo membaca tentang melakukan permainan di dalam air. Hari ini cuaca sangat panas. Arman dan beberapa saudaranya duduk di bawah pohon. Mereka hanya berbincang-bincang. Beberapa saat, anak-anak tetangga datang. Saat ini mereka telah berteman. Mereka biasa bermain di sekitar rumah kakek. Hari ini sangat panas. Mereka enggan bermain di halaman. Mereka akan bermain air. Kebetulan di belakang rumah kakek ada sungai. Sungai itu bersih dan tidak terlalu dalam. Airnya jernih dan setinggi lutut. Mereka ingin bermain kejar-kejaran. Aturan permainannya sama seperti biasanya. Mereka berhati-hati dalam melakukan permainan. Berjalan di dalam air dilakukan dengan hati-hati. Perhatikanlah gambar 1.22. Itu merupakan salah satu contoh permainan yang dapat dilakukan di air. Nah, selain bermain kejar-kejaran, kita juga dapat bermain lempar tangkap bola di air. Anak-anak, selanjutnya kita akan membaca kisah Nabi Hud dan kaum yang ingkar di buku Luqmanul Hakim halaman 60. Nabi Hud adalah seorang nabi yang Allah utus kepada kaum Ad. Kaum Ad adalah kaum penyembah berhala. Mereka meyakini bahwa berhala-berhala tersebut dapat memberikan keberuntungan, kebahagiaan, dan menolak bencana dan musibah. Allah telah memberi karunia yang sangat besar kepada kaum Ad. Mereka telah diberikan tanah yang subur dan sumber air. Dengan karunia itulah mereka dengan mudah bercocok tanam, akan tetapi mereka tidak mensyukurinya. Allah mengutus Nabi Hud untuk mengajak mereka supaya menyembah Allah semata dan tidak berbuat kesyirikan. Beliau memperingatkan mereka dengan siksaan yang pedih. Akan tetapi mereka tidak menerima dakwah Nabi Hud. Bahkan mereka menantang untuk didatangkan siksaan yang pedih itu. Mereka juga mengatakan Nabi Hud adalah orang gila. Dengan sabar, Nabi Hud menyatakan bahwa beliau hanya bertugas menyampaikan perintah Allah.
Mendengar pernyataan Nabi Hud tersebut, kaum Ad tetap tidak mengikuti ajakan beliau. Akhirnya, Allah mendatangkan siksaan yang sangat pedih kepada mereka. Kaum Ad melihat awan berjalan menuju lembah-lembah mereka. Mereka menyangka akan turun hujan yang akan menyuburkan tanah-tanah mereka. Padahal itulah siksaan yang mereka minta, yaitu angin yang akan menghancurkan kaum Ad. Tidak lama kemudian, angin itu menghancurkan kaum Ad dan segala sesuatu yang mereka miliki, sehingga tidak tersisa kecuali puing-puing bangunan tempat tinggal mereka. Jadi anak-anak, kaum Ad adalah kaum yang membuat patung-patung sebagai sesembahan mereka. Kaum Ad meyakini bahwa patung-patung tersebutlah yang memberikan keberuntungan, kebahagiaan, menolak bencana dan musibah. Sehingga Nabi Hud alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Ad untuk berdakwah dan mengajak mereka ke jalan yang benar, mengajak mereka untuk menyembah Allah semata dan tidak berbuat kesyirikan. Sebagaimana telah dijelaskan di surah Hud ayat 50 yang artinya, dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka Hud. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini kamu hanyalah mengada-ada. Nah anak-anak, akan tetapi kaum Ad menolak dakwah dan ajakan Nabi Hud alaihissalam, sehingga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan siksaan yang sangat pedih kepada kaum Ad, berupa angin yang menghancurkan mereka dan segala sesuatu yang mereka miliki, sehingga tidak tersisa kecuali puing-puing bangunan tempat tinggal mereka. Selanjutnya di halaman 58, bagian ayo membaca tentang bilangan pecahan. Hari ini telah beranjak pagi, anak-anak harus bersekolah. Orang tua telah menyiapkan keperluannya. Sebelum berangkat, anak-anak sarapan terlebih dahulu. Mereka juga berpamitan kepada orang tua. Pagi itu, Arman diberi bekal oleh ibunya. Ibunya memberi sebungkus roti. Roti tersebut berjumlah 12 biji. Arman ingin membagi roti tersebut dengan seorang temannya. Setiap anak mendapatkan bagian 6 biji. Ketika akan membagi roti, seorang teman Arman datang. Roti tersebut akan dibagi menjadi 3. Setiap anak akan mendapatkan 4 biji. Kejadian di atas terulang lagi. Ketika akan membagi roti, seorang teman Arman datang. Roti tersebut akan dibagi menjadi 4. Setiap anak akan mendapatkan 3 biji. Jadi anak-anak, bilangan pecahan adalah bilangan yang terdiri atas 2 angka, yaitu angka sebagai pembilang dan angka sebagai pembagi atau penyebut. Nah, sekarang kita akan mengenal pembilang dan penyebut dalam sebuah pecahan 1/4. Nah, manakah pembilang dan penyebutnya anak-anak? Pembilang adalah semua angka yang terletak di atas tanda per. Dan penyebut adalah kebalikannya, berarti semua angka yang terletak di bawah tanda per. Jadi dari pecahan 1/4, pembilangnya yaitu 1 dan penyebutnya yaitu 4. Jangan sampai terbalik ya anak-anak. Selanjutnya kita akan berdiskusi tentang bilangan pecahan. Perhatikanlah roti-roti berikut. Jumlah keseluruhan dari roti berikut yaitu 12 biji yang dibagi 2, sehingga masing-masing anak mendapatkan 6 biji roti atau memperoleh 6 biji roti. Nah, fungsi penyebut di sini adalah jumlah keseluruhan dari roti, sedangkan pembilang adalah bagian roti yang diperoleh. Jadi, masing-masing bagian menyatakan pecahan 6/12. 12 adalah jumlah keseluruhan, sedangkan 6 adalah bagian yang diperoleh.
Setengah dari kumpulan roti tersebut adalah 6 buah. Sekian materi untuk hari ini. Afwan atas segala kekurangan dalam menyampaikan materi. Marilah kita tutup pembelajaran dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya anak-anak. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.